Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Film. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film. Alur cerita yang kali ini Zona Film akan bawakan ialah film The Expendables. Film asal Hollywood ini yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan aksi tentara bayaran yang direkrut langsung oleh agen CIA. Tim ini beranggotakan Barney Rose sebagai pemimpin, Lee Christmas ahli pisau, Yin Yang ahli bela diri, Gunnar Jensen spesialis senjata, Hal Caesar dan Tolrod ahli peledak. Tanpa banyak basa-basi, kali ini Zona Film akan menceritakan alur cerita filmnya. Kita langsung ke dalam videonya. Film diawali dengan para teroris yang berencana membunuh warga Amerika Serikat yang sedang menjadi sandera. Namun, saat akan dieksekusi, muncullah Barney dan teman-temannya yang berencana membebaskan para sandera. Ketua The Expendables, Barney, sudah menyediakan uang sebagai ganti atas pembebasan para sandera dan meminta supaya mereka tidak macam-macam. Rupanya, para teroris meminta bayaran yang lebih. Gunner yang berdiri di dekat Barney sudah habis kesabarannya. Lalu dia menembakkan senjatanya kepada pimpinan teroris tersebut. Dan tembakannya membuat tubuh pimpinan teroris tersebut tercerai-berai. Baku tembak pun terjadi antara anggota The Expendables dan para teroris. Akan tetapi The Expendables mampu memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Kill them all! I don't care! Kill them! Let it die. Come on, keep dreaming. These guys are arrested. Gunner yang emosi ingin menggantung salah satu tubuh dari para teroris tersebut. Namun, dia dilarang oleh Barney. Karena sifat Gunner yang susah diatur, dia tetap ingin menggantungnya. Tiba-tiba, datanglah Yin yang menghajar Gunner dari belakang. Dan terjadilah sebuah pertengkaran antar tim yang tidak bisa terhindar. How you doing, Barney? Pretty good. Barney terpaksa mengikat Gunner di pesawat saat perjalanan pulang. Apalagi setelah Gunner hampir membunuh salah satu rekannya sendiri, yaitu Yin. Saat sudah sampai, Lee mendatangi rumah pacarnya yang bernama Les. Namun, saat dia sampai, ternyata Les berselingkuh. Lee yang kesal dan sakit hati langsung pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat sekumpulan militer yang sedang berkumpul, dan mereka membawa beberapa orang masuk ke rumah jenderal yang bernama Jenderal Garza. Ternyata orang-orang yang dibawa oleh militer tersebut merupakan pengkhianat dari Jenderal Garza. Kemudian datanglah seseorang yang bernama James, yang langsung menembak pengkhianat tersebut. Di sini, Jenderal Garza dan James mempunyai suatu kesepakatan. Lalu Jenderal Garza pun membunuh sisa dari para pengkhianat tersebut. Singkat cerita, saat pagi hari di gereja, Barney bertemu dengan Church. Church pun mengundang teman Barney yang bernama Terence dan menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua. Kemudian, Church mengatakan tentang pulau yang bernama Pulau Venela. Beberapa orang dari Church memiliki masalah dengan Jenderal Garza, dan Church ingin Jenderal Garza dibunuh. Namun, di sini Terence menolak pekerjaan tersebut, dan Barney lah yang mengambil alih pekerjaan tersebut. Saat Barney sudah sampai di markas, dia bertemu dengan Gunner, lalu ia ingin ikut. Namun ditolak oleh Barney karena Gunner nanti bisa menyebabkan sebuah masalah. Gunner pun pergi dari sana dengan rasa kesal. Barney pun berkumpul dengan teman-temannya, lalu membicarakan misi yang diberikan oleh Church. Barney mengatakan kalau targetnya adalah Jenderal Garza, dan Barney bersama Lee akan pergi ke Pulau Venela terlebih dahulu untuk melakukan pengintaian. Barney dan Lee pun terbang menuju ke Pulau Venela untuk mengecek situasi di sana dan mencari informasi tambahan tentang Jenderal Garza. Saat mereka sampai di sana, mereka dicek terlebih dahulu oleh polisi setempat dan mereka memberikan paspor mereka. Barney dan Lee menyamar sebagai pencari satwa liar yang langka.
Setelah diperbolehkan masuk ke dalam Pulau Vinela, mereka melihat segerombolan tentara yang sangat kejam kepada penduduk pulau. Lalu Lee mengambil beberapa bukti dengan cara direkam untuk mengambil informasi. Setelah para tentara pergi, mereka langsung menuju alamat yang diberikan oleh Church untuk bertemu seseorang di sana. Setelah mereka sampai di sana, mereka ditemui oleh seorang perempuan yang bernama Sandra dan membawa mereka mengelilingi pulau untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sandra bercerita kepada mereka kalau Pulau Vinela ini dulu sangatlah aman dan tentram. Namun, setelah datang para orang Amerika, tempat ini berubah. Di sisi lain, James dan Jenderal Garza sedang berada di ladang. Dan James membicarakan tentang ladang ganja yang telah panen beberapa bulan. Lalu, James pun menyuruh Jenderal Garza untuk lebih kejam kepada penduduk di Pulau Vinela ini. Dan ternyata, yang membuat Pulau Vinela ini berubah ialah James, karena Jenderal Garza dibayar oleh James. Saat Barney sedang menuju ke istana Jenderal Garza, Lee turun di tengah jalan untuk melihat keadaan di sekeliling. Tiba-tiba, datanglah segerombolan tentara untuk mengatakan kalau tidak ada yang boleh memasuki zona tersebut, termasuk anak jenderal sekalipun. Dan ternyata, Sandra adalah anak dari Jenderal Garza. Kemudian, para tentara tersebut membawa Sandra secara paksa. Tapi, datanglah Lee yang langsung menyerang mereka. Lalu, mereka berdua membantai seluruh tentara yang ada di sana. Kemudian, ada tentara yang memberitahu James bahwa mereka sedang diserang. Kembali ke Barney, Lee dan Sandra, mereka sedang menuju ke pelabuhan untuk kabur menaiki pesawat. Lalu, James dan para tentara mengejar mereka. Setelah sampai di pelabuhan, Barney menyuruh Lee dan Sandra untuk langsung menuju pesawat, sedangkan Barney akan mengatasi para penjaga di pelabuhan. Namun, Sandra tidak ikut dengan mereka. Dia memilih untuk tinggal di Pulau Vinela. Lee langsung menghidupkan mesin pesawat untuk kabur dari sana. Saat para penjaga teralihkan dengan suara mesin pesawat, Barney langsung membunuh mereka. Lalu, Barney langsung berlari menuju ke pesawat untuk kabur dari sana. Setelah dia masuk ke dalam pesawat, Barney berputar arah untuk menyerang James dan para tentara yang ada di pelabuhan. James mengatakan kalau anak Jenderal Garza yang membawa masuk para penyusup ke pulau ini. Tiba-tiba datanglah Gunner yang masuk ke ruangan tersebut. Dan ternyata dia mengkhianati The Expendables. Di sisi lain, Barney sudah mengetahui rencana Church yang sebenarnya. Church adalah anggota CIA dan Church menginginkan yang dibunuh adalah James, bukanlah Jenderal Garza. Karena James adalah mantan anggota CIA yang korupsi dan serakah. Karena Barney sudah mengetahui rencana Church yang sebenarnya, dia pun mengundurkan diri dari tugas tersebut. Di siang hari, Lee mendatangi rumah Les. Saat sampai di sana, Lee melihat wajah Les yang sudah penuh ruam. Dan Lee menanyakan di mana laki-laki itu yang sudah memukuli Les. Mereka berdua pun menemui orang itu yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Dan Lee menghajar mereka semua.
I'm done with it. Saat malam hari di Pulau Vinela, Jenderal Garza dan para tentaranya sedang mencari Sandra. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemui Sandra. Sandra pun dibawa ke ruang bawah tanah oleh anak buahnya James. Jadi di sini sudah terungkap yang sebenarnya jahat ialah James, bukanlah Jenderal Garza. Kemudian Barney mengatakan kepada Lee dan Yin bahwa dia akan kembali ke sana sendirian. Lee melarangnya, namun Barney tetap berangkat ke sana. Saat Barney di mobil, Yin ikut bersamanya. Mereka pun berangkat. Namun, Gunner mengikuti mereka dari belakang. Di mobil, Yin mengatakan kalau dia butuh uang tambahan untuk keluarganya. Saat mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil mereka langsung ditembaki oleh orang-orang tidak dikenal. Barney langsung menginjak gas dan kabur dari sana. Tapi, orang-orang itu terus menembaki mereka. Kemudian di sini Barney mengetahui bahwa Gunner juga ikut mengejar mereka. Di situ Barney berhasil menyingkirkan mobil yang mengejar mereka satu persatu. Tersisalah Gunner, lalu Barney membawanya masuk ke dalam sebuah pabrik. Di dalam pabrik, mereka berdua mengalami sebuah kecelakaan. Yin langsung keluar dari mobil dan menyerang Gunner. Lalu terjadilah kembali pertengkaran antara mereka berdua. Saat Barney sudah sadar dari pingsan, dia langsung mengambil senjatanya dan menembakkannya kepada Gunner. Di situ Barney merasa menyesal karena menembak temannya sendiri. Barney mendatangi Gunner yang sudah sekarat dan bertanya siapa yang mengirimnya. Lalu Gunner mengatakannya dengan cara berbisik. Singkat cerita, Barney dan Yin sampai di pesawat. Saat mereka masuk, ternyata Lee dan anggota Expendables lainnya sudah ada di sana, dan mereka langsung menuju ke Pulau Vinela saat itu juga. Saat di pesawat, Caesar memperkenalkan sahabatnya, yang ternyata adalah sebuah senjata besar dan sebuah pisau. Omaya, kaboom. You lost me there. Gets in my lady's way becomes instant red sauce. Her sister with me. Saat itu James mendatangi Jenderal Garza dan bertanya, kenapa engkau menyiapkan banyak sekali pasukan? Jenderal Garza pun menjawab, mereka disiapkan untuk membunuh para orang yang mengincar nyawaku. Sesampainya di Pulau Vinela, Barney dan teman-temannya langsung menyusup ke dalam istana Jenderal Garza untuk melakukan penyerangan. Awalnya, Jenderal Garza berpikir kalau rakyat Pulau Vinela lah yang menyewa para pembunuh untuk membunuhnya. Tapi dia berpikir juga kalau ini bisa jadi adalah rencana James yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, Barney dan teman-temannya sudah masuk ke dalam istana. Lalu, mereka membunuh satu persatu para penjaga di istana Jenderal Garza. Mereka pun memasang sebuah bom untuk diledakkan jika ada keadaan darurat, atau biasa disebut Plan B. Saat Sandra akan disiksa oleh para penjaga, tiba-tiba datanglah Barney yang membunuh para penjaga tersebut. Saat Barney bersama Sandra akan kabur, mereka tertangkap oleh anak buah dari James. Di situ Barney disiksa. Saat Barney sedang disiksa, tiba-tiba datanglah Lee dan tim Expendable yang lainnya. Lalu terjadilah peperangan di sana.
Saat tim Expendables sedang terdesak, tiba-tiba datanglah Caesar yang membantai seluruh tentara di sana dengan senjata besarnya. Remember this shit at Christmas. Damn, that thing's loud. What happened? Namun, saat Barney dan teman-temannya akan keluar, mereka sudah dihadang oleh pasukan dari Jenderal Garza yang siap menembak kapan saja. Di sini, Jenderal Garza berbicara kepada seluruh pasukannya untuk membunuh para penjajah Amerika yang ada di Pulau Vinela. Namun tiba-tiba, James menembak Jenderal Garza dari belakang. Lalu James pun pergi dengan membawa Sandra. Para tentara pun mengira kalau yang menembak Jenderal Garza adalah Barney dan teman-temannya. Barney pun langsung melakukan rencana B-nya, yaitu meledakkan istana Jenderal Garza. Setelah meledakkan istana Jenderal Garza, Barney dan teman-temannya langsung menyerang para pasukan Jenderal Garza, dan terjadilah sebuah pertempuran yang sangat epik. Anak buahnya akan kabur membawa Sandra, tiba-tiba datanglah Rod yang menghadang mereka. Di sana Rod bertengkar dengan anak buah dari James. Namun Rod bisa menangani hal tersebut dengan cara menjatuhkannya ke dalam kobaran api yang sedang membara. Di sisi lain, Barney sedang mengejar James yang sedang menuju helikopter untuk kabur. Di sini, Barney memiliki sebuah rencana untuk meledakkan helikopter tersebut dengan cara melemparkan amunisi peledak pada helikopter tersebut. Tiba-tiba, datanglah Caesar yang membantu Barney melemparkan amunisi tersebut. Setelah helikopter hancur, James pun lari. Namun Barney masih tetap mengejarnya. Saat Barney ingin menembak James, James mengancam akan membunuh Sandra. Barney pun menyimpan senjatanya. Namun di sini, James malah menembak Barney. Saat James lemah, Barney langsung menembaknya. Dan ada Lee yang melemparkan sebuah pisau ke arah dada James. Di situ pun James berhasil dibunuh oleh Barney dan Lee. Misi The Expendables pun selesai di sini. Saat Barney akan pergi dari Pulau Vinela, dia mengucapkan terima kasih kepada Sandra karena sudah membantu mereka melakukan pengintaian. Lalu saat sampai di markas, mereka merayakan keberhasilan mereka dalam melakukan misi yang begitu berat. Bagaimana alur cerita yang dibawakan oleh Zona Film? Menarik? Di film ini, saya tidak tahu apa hikmah yang dapat dipetik dari film ini. Yang penting, kita jangan membunuh orang lain ya. Cerita The Expendables tidak berakhir di sini, tapi masih akan berlanjut di sequel berikutnya. Bagi kalian yang ingin request alur cerita film yang akan diceritakan oleh Zona Film, kalian bisa langsung saja DM ke IG Zona Film ataupun kalian bisa komentar di video ini. Sekian dari saya, selamat berjumpa kembali di video berikutnya.